Bio mengatakan bahwa mantan pacarnya adalah teman sekolahnya. Oke, selamat, tapi aku sangat berharap kamu meninggalkan EXO sekarang. Suho ini akan segera nikah setelah dia itu keluar dari wajib militer. Waduh, namun Cinggu sayang, Toma ini nggak berhasil masuk ke dalam line up untuk debut. Hai guys, I'm Yusukim, welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana sih kabarnya hari ini? Bebek aja dong ya. Dan buat kalian semua yang lagi dalam kondisi nggak bebek aja, keep fighting guys, don't give up. Well, Cunggu, untuk hari ini kita akan membahas update berita seputar dunia perkepopan yang pastinya sangat sayang banget untuk dilewatkan. Dan supaya kalian tidak ketinggalan update informasi terbarunya, yuk buruan subscribe channel aku sekarang juga. Pastikan untuk like, comment, share kepada teman-teman yang lain juga ya. Dan berikut adalah informasi selengkapnya. Nah, Cinggu, langsung aja kita masuk ke topik yang pertama. Di topik yang pertama kita akan mulai dulu membahas tentang Lia dari ITZY. Kalian tahu nggak, Cinggu? Ada rumor yang mengatakan bahwa Lia itu pernah berkencan dengan rapper BO. Bukan BO dibaca sih, BO. Oke, bukan BO, tapi BO. Aku yang salah. BO. By the way, kenapa Lia dapat dirumorkan pernah berkencan sama rapper tersebut? Lia ITZY baru-baru ini dikabarkan pernah dating dengan rapper BO. Nah, BO sendiri merupakan seorang rapper muda yang belakangan mendapatkan popularitas setelah memintangi program kompetisi rap Show Me The Money yang ke-10. Ketika memintangi program Show Me The Money 10, BO mengatakan bahwa mantan pacarnya adalah teman sekolahnya dan kini menjadi anggota girl group populer. Ia menyebutkan kecantikannya setara dengan aktris Ko Soo-young. Netizen kemudian mulai mencari tahu siapa sih anggota girl group yang pernah berada di sekolah yang sama dengannya. Dan ternyata Lia juga pernah menjadi teman sekelas dari BO. Bahkan netizen juga menemukan foto-foto Lia bersama dengan BO di masa lalu. Selain itu, rapper BO juga mengungkapkan bahwa ia juga sering membuatkan lirik lagu tentang mantan pacarnya setelah mereka putus. Postingan di situs Span juga mengenai rumor kencan Lia dan BO langsung menjadi trending. Dan hingga saat ini sudah mendapatkan lebih dari 274.000 viewers. Sementara itu, kedua belah pihak agensi untuk saat ini masih belum memberikan tanggapan mereka mengenai rumor tersebut. Wah, itu toh ceritanya. Oke, nggak heran sih kalau banyak yang menyebutkan bahwa Lia ini pernah dating gitu ya kan dengan rapper BO. Karena BO juga sudah menjelaskan berbagai clue tentang mantan pacarnya terdahulu, yang mana mantan pacarnya ini teman sekolahnya dan kini menjadi anggota girl group populer, dan juga kecantikannya itu setara dengan aktris Ko Soo-young. Jadi dikarenakan clue-clue yang telah diberikan oleh rapper BO ini, nggak heran kalau banyak yang mengarah ke Lia, karena Lia juga teman sekolah dari BO waktu dulu. Well, gimana pendapat kalian tentang hal yang satu ini? Langsung saja komen di kolom komentar. Actually, kalau rapper BO dan juga Lia adalah mantan-mantanan gitu ya kan, sebenarnya nggak ada problem sih. Karena mereka juga putus kan ya, udah lama banget mereka putus. Sebenarnya kalau mereka pacaran juga nggak ada masalah sih, nggak ada problem sih. Tapi untuk idol K-pop sendiri, masalah dating juga merupakan masalah yang serius sih, bukan masalah yang sepele lagi gitu. Makanya nggak heran sih kalau banyak idol K-pop nahan diri untuk melakukan yang namanya dating. Tapi pada akhirnya yang namanya human ya guys, lagi-lagi pasti mereka juga punya hasrat untuk memiliki seseorang gitu, dan itu emang nggak salah gitu, manusiawi banget. Dan aku yakin kalian yang di rumah yang nonton ini juga pasti gitu kan. Dan juga sekarang kita akan masuk ke topik yang kedua. Topik yang kedua ini datanya dari member-member EXO yang baru-baru ini menjadi topik perbincangan hangat di kalangan para netizen. Untuk pertama, kita akan mulai dulu membahas tentang Baekhyun dari EXO yang katanya videonya itu dihapus nih. Baekhyun EXO itu mendaftar militer pada bulan Mei 2021, namun ia memastikan untuk tidak cuti tanpa memberikan konten untuk para penggemar. Sebelum menjalani wajib militer, Baekhyun juga telah memfilmkan banyak konten sehingga dia dapat merilis satu video per bulan walaupun masih dalam dinas militernya. Wajib militer di Korea Selatan saat ini selama 18 hingga 21 bulan, tergantung pada departemen yang diambil. Namun setelah 7 bulan menjalani wajib militernya, SM Entertainment membuat pernyataan resmi melalui saluran YouTube pribadi Baekhyun untuk memberitahu penggemar bahwa video yang dipublikasikan sejak tanggal pendaftarannya dan seterusnya akan dihapus. SM Entertainment mengatakan lebih lanjut, ini SM Entertainment. Kami ingin memberitahu kalian bahwa konten KungTube akan dihapus sampai Baekhyun keluar dari militer. Kami telah merilis satu video per bulan selama ini sebagai cara untuk membayar sedikit cinta kepada para penggemar atas cinta yang mereka kirimkan kepada Baekhyun. Video tersebut juga difilmkan sebelum pendaftarannya. Tidak melanggar hukum dikarenakan merilis video yang difilmkan dan diproduksi sebelum wajib militer. Namun untuk mencegah kesalahpahaman yang tidak terduga yang berbeda dari niat awal, kami telah memutuskan untuk menghapus semua video yang diunggah setelah pendaftarannya. Kami berharap para penggemar akan mengerti. Ini karena undang-undang yang dikenal luas di Korea Selatan yang mencegah mereka yang berada di militer mendapatkan gaji resmi selain dari di militer.
Dengan kata lain, orang yang menjalani wamil itu tidak dapat memiliki pekerjaan selain dari dinas militer mereka. Meskipun video YouTube dari Baekhyun tidak terkait dengan undang-undang karena ia juga telah merekam video tersebut sebelum wamil, SM Entertainment telah membuat keputusan untuk mencegah kesalahpahaman tentang legalitas keuntungan YouTube-nya sebagai seseorang yang menjalani wajib militer untuk saat ini. Well, itu adalah alasan kenapa SM Entertainment menghapus videonya Baekhyun, dan hal itu untuk menghindari resiko-resiko yang ada di kemudian hari. Aku rasa ya ada beratnya juga sih guys, karena kita juga tidak bisa melihat bagaimana konten-konten yang telah dibuat oleh Baekhyun. Namun kalau nggak dilakukan tindakan oleh agensi, nanti Baekhyunnya yang terkena kontroversi. Bahaya juga kan untuk karirnya Baekhyun. Dan sekarang kita akan melihat kabar dari Chen EXO, yang mana Chen EXO baru-baru ini juga menerima pesan agar dia itu segera meninggalkan EXO setelah berita tentang dirinya yang akan memiliki anak kedua. Nah, pada tanggal 16 November, beberapa media Korea Selatan merilis laporan eksklusif yang mengklaim bahwa member EXO yaitu Chen dan istrinya sedang mengandung anak kedua mereka. Dicatat istrinya doang yang ngandung, Chen-nya nggak ngandung guys, oke. Dan segera SM Entertainment mengkonfirmasi berita tersebut dengan mengatakan memang benar bahwa istri Chen sedang mengandung anak kedua dari pasangannya. Kembali pada Januari 2020, Chen juga mengumumkan pernikahannya dengan pacar yang no celebrity. Dalam pengumumannya, ia juga mengumumkan bahwa istrinya sedang hamil. 3 bulan kemudian, istri Chen juga melahirkan seorang bayi perempuan. Dan pada bulan Oktober tahun itu, Chen mendaftar wajib militer. Nah, karena pengumuman yang tidak terduga, sejumlah besar pendukung EXO mengungkapkan kekecewaan dan juga kemarahan mereka terhadap sang idol. Meskipun Chen meminta maaf kepada EXO-L melalui surat tulisan tangan ketika dia mengakui emosi penggemar atas berita mengejutkan seperti itu, sudah terlambat bagi banyak EXO-L Korsel yang telah memunggungi sang idol. Selama berita pernikahan dan anak pertamanya, beberapa pendukung EXO dari Korea Selatan berkumpul di depan SM Entertainment menuntut label untuk segera mengeluarkan Chen dari grup tersebut. Namun, SM tidak mempermasalahkan klaim itu, dan Chen bergabung dengan comeback terbaru EXO yang Don't Fight the Feeling pada Juni 2021. Dan sekarang Chen juga menunggu kelahiran anak keduanya. Banyak yang bersuara ke internet untuk membagikan tanggapan negatif mereka terhadap sang idol yang tetap berada di grup tersebut. Beberapa komentar yang diterima Chen antara lain, "Oke, selamat, tapi aku sangat berharap kamu meninggalkan EXO sekarang. Kamu sama sekali tidak memikirkan sesama anggota EXO. Sudah waktunya bagi kamu untuk berpisah dengan mereka. Serius, kami tidak menginginkan seorang ayah sebagai bintang K-pop. Apakah menurut kamu ada orang yang ingin menjadi penggel daripada seorang ayah?" Waduh, ini kayaknya penggemar-penggemar yang kemarin protes ke SM deh. I think so sih ya. Masih nggak terima gitu. Aduh Cinggu, mau Chen itu punya anak 2, 3, 4, itu kan pribadi dia ya kan. Kalau udah masalah pribadi jangan terlalu ikut campur banget sih. Ya aku tahu kalian juga sakit hati gitu ya kan. Karena ya itu adalah idol yang kalian cintai gitu. Pas saat dia nikah, kalian juga pasti merasa, oh aku dihianatin sama dia gitu. Buat apa selama ini aku dukung dia, ternyata dia sama yang lain. Yes, I know that you're feeling, but menurut aku jangan terlalu kayak gini banget. Dan aku rasa ya, apapun yang dikatakan oleh orang, mau orang nyuruh Chen keluar dari EXO atau sebagainya, Chen itu akan tetap berada di EXO. Karena itu juga sudah disampaikan oleh salah satu member EXO, aku lupa, Chanyeol ya. Jadi Chanyeol pada saat itu pernah bilang deh, bahwa EXO itu akan tetap bersembilan, nggak akan ada yang keluar dari EXO lagi. Selain tentang Chen yang dikabarkan akan segera punya anak kedua, ada juga rumor dari Suho yang katanya Suho ini akan segera nikah setelah dia itu keluar dari wajib militer. Waduh, kok bisa ya ada rumor kayak gini? Nah, Cinggu, pada tanggal 17, berbagai media Korea juga melaporkan bahwa Suho EXO yang diduga akan menikah pada Februari tahun 2022. Di hari yang sama, idol pria tersebut juga secara tidak langsung membantah rumor tersebut melalui sebuah story di Instagram. Di Instagram story-nya, Suho membagikan fotonya sambil mengagumi pemandangan di tepi pantai. Di atas matahari, sang idol juga menuliskan EXO-L. Meskipun foto tersebut tampak seperti foto throwback, penggemar senang dengan pembaruan dari sang idol, dan sebagai hasilnya, Junmyeon itu langsung naik ke daftar trending di Twitter. Mengacu pada lagu Made in You yang berisi lirik "Alasan aku bersinar adalah karena matahari memanggilmu menatapku", penggemar menafsirkan bahwa Suho ingin EXO-L mengetahui cintanya kepada mereka yang seperti mataharinya. Dan saat ini Suho juga sedang menjalani wajib militer setelah wajib militer pada April tahun lalu dan diperkirakan akan selesai pada Februari tahun 2022. Sementara itu, penggemar lain menganggap Instagram story Suho adalah cara dari sang idol untuk menghibur fandom menyusul rumor pernikahannya.
Dan pada hari yang sama, artikel outlet media Korea juga memperkirakan bahwa member EXO tersebut akan menikah setelah keluar dari panggilan dinas militernya dan menarik perhatian luar biasa dari para penggemar. Secara khusus, ada seorang netizen menambahkan di papan komunitas online ini pada tanggal 16. Dia mengatakan EXO akan menikah pada bulan Februari tahun depan. Lalu, dia juga kembali menuliskan, EXO adalah dua tapi dia bukan yang termuda. Di antara anggota EXO, anggota Suho dan Sehun memiliki konsonan awal untuk SH. Netizen yang memprediksi pernikahan tersebut menjelaskan bahwa dirinya bukanlah si Maknae atau yang termuda. Lalu tersisalah Suho sebagai satu-satunya pilihan dikarenakan member termuda dari EXO adalah Sehun. Klaim juga diajukan pada tanggal 30 bulan lalu. Akibatnya pengguna internet menanggapi hal tersebut dengan dingin, mendefinisikan artikel itu sebagai rumor dan juga omong kosong belaka. Untuk masalah ini aku sih no comment ya guys. Apakah Suho-nya akan nikah atau enggak, ya itu kan urusan pribadi dia juga ya. But apapun itu yang terbaik aja buat Suho. Dan untuk topik yang terakhir, sekarang kita akan ngebahas tentang idol J-pop dari Indonesia yang akan segera debut. Namanya adalah Nakamura Toma. Udah tau nggak Nakamura Toma ini siapa? Kalau belum tahu, kita kenalan dulu yuk sama Toma. Nah Cinggu, Toma ini pernah mengikuti program Produce 101 Season 2 dan saat diproduce, Toma memperkenalkan diri kepada publik Jepang yang belum mengetahui siapa dirinya. Dia mengatakan, saya Nakamura Toma, berusia 22 tahun dari Bali. Toma Nakamura juga punya nama lengkap Iwayan Toma Laksana Nakamura. Namun untuk di profile, dia hanya menuliskan Toma Nakamura sebagai stage name-nya. Dan kabarnya Toma Nakamura adalah ketua OSIS di sekolahnya saat bersekolah di Bali. Dari info netizen yang banyak beredar di sosial media, Toma Nakamura ini katanya adalah lulusan dari SMA Katolik Supardi. Toma juga sempat menyinggung kemampuan khususnya. Spesialisasinya adalah bisa menyanyikan lagu dalam bahasa Indonesia, Jepang, Inggris, dan juga Korea. Dan ia juga punya hobi, yakni makan dan juga traveling. Dan belakangan dia juga mengatakan bahwa hal yang senang ia lakukan yaitu adalah mengemudi mobil. Dia juga senang pergi ke tempat yang penuh dengan pemandangan alam. Dan alasannya mengikuti Produce 101 adalah karena ia juga pengen memenuhi mimpinya sejak kecil. Namun Cinggu sayang, Toma ini nggak berhasil masuk ke dalam line up untuk debut di grup bentukan Produce 101 Season 2 Jepang. Karena dia sendiri itu berada di peringkat ke-20. Dan kalian tahu yang terpilih itu hanya 12 ya. Jadi dikarenakan peringkatnya juga 20, dia itu nggak bisa masuk. Tapi menurut aku emang udah keren banget sih. Masuk ke dalam peringkat ke-20 itu bukan sesuatu hal yang mudah. Itu adalah hal yang benar-benar besar banget. Dan kita juga patut appreciate tentang hal yang satu ini. Terus gimana nih dengan Toma? Dikarenakan dia itu nggak masuk ke dalam line up untuk debut bersama dengan grup bentukan Produce, apakah dia itu menyerah pada mimpinya atau dia didebutkan di dalam grup baru? Jawabannya adalah dia itu didebutkan di grup yang baru. Akan didebutkan guys, karena grupnya juga belum debut ya, tapi udah ada rencana untuk debut. Nah, untuk nama grupnya itu adalah Oxped. Jadi boy group ini dibentuk dari 8 mantan train yang tampil di Produce 101 Jepang Season 2. Makna dari nama grup tersebut adalah mereka akan berjalan di sepanjang jalan yang merupakan representasi dari kata Fed. Unik untuk 8 orang yang merupakan representasi dari kata Ox bersama dengan penggemar mereka. Melakukan kegiatan ilusi yang tidak terikat oleh stereotype dan selalu mengejar jalan ke kisaran atau wilayah atas. Member-membernya itu antara lain Ota Sunshi, Toma, Yotsuya Shinsuke, Koborishu, Kaiho, Kurita Kohei, Takahashi Wataru, dan juga Kose Naoki. Dan untuk tanggal debut dari grup ini masih belum dapat informasinya. Aku udah pantauin sosial medianya. Sampai kemarin aku belum dapetin informasi tentang hal tersebut. Tapi udah dibagikan foto profile dari member-membernya. Dan juga ada sih video singkat dari para member Oxped. Dan kita juga sangat menantikan bagaimana debut dari grup yang satu ini. Buat pecinta J-pop pasti sangat menantikan banget ya. Dan aku juga sudah lumayan suka sih sama lagu-lagu berbahasa Jepang. Karena aku juga punya ketertarikan ya kan sama bahasa Jepang. Jadi ya udah aku dengerin juga sih. Kalau kalian gimana nih? Punya ketertarikan juga nggak sama lagu-lagu bahasa Jepang? Kalau punya ketertarikan, komen di kolom komentar ya. Oke Cinggu, berita tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. Saksikan update berita dari dunia perkewapaan di next time di channel aku. Pastikan untuk subscribe ya supaya kalian tidak ketinggalan update informasi terbarunya. See you next time. Annyeong. Kamsahamnida. Goodbye.